Kita makin sering melihat ustadz dan pendakwah yang dalam pengajiannya itu bukannya fokus membahas tentang Islam, tapi justru malah membahas agama lain, membicarakan agama lain, tapi dengan cara yang merendahkan gitu loh. Dan ini bisa merendahkan agama lain tersebut gitu loh. Ini modelnya bisa bermacam-macam. Misalnya membicarakan agama lain, misalnya Kristen ya, dengan prasangka dan kebodohan gitu, ignorance gitu. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Selamat datang di channel kita, yaitu channel TV Kabar Baik, yaitu channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Semoga baik-baik saja. Saudara-saudara, terima kasih buat saudara yang sudah mendukung channel ini dan juga perkembangan channel ini. Teruslah dukung channel ini supaya channel ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang lebih lagi, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dijangkau bagi Tuhan dan mengenal kebenaran lewat channel TV Kabar Baik. Puji Tuhan saudara-saudara, apapun kegiatan saudara sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan melimpah-limpah. Di video kali ini saudara-saudara, saya mau membagikan kepada kita video cuplikan bagaimana ada seorang ulama besar ya, untuk menegur, untuk menyampaikan sesuatu perkataan yang baik kepada para ustadz yang sering menghina khususnya salib, dengan mengatakan bahwa di salib ada jin kafir. Dan ulama besar ini perkataannya sangat membangun, dan ini adalah contoh yang baik bagi kita, sehingga kita boleh menyimak perkataan sang ulama besar ini. Seperti apa perkataan sang ulama besar ini? Mari kita saksikan video berikut ini. Kita makin sering melihat ustadz dan pendakwah yang dalam pengajiannya itu bukannya fokus membahas tentang Islam, tapi justru malah membahas agama lain, membicarakan agama lain, tapi dengan cara yang merendahkan gitu loh. Dan ini bisa merendahkan agama lain tersebut gitu loh. Ini modelnya bisa bermacam-macam. Misalnya membicarakan agama lain, misalnya Kristen ya, dengan prasangka dan kebodohan gitu, ignorance gitu. Seperti yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat ketika dia bilang bahwa orang Katolik itu ke gereja hari Minggu karena menyembah Santo Domingos gitu. Bisa juga dalam bentuk merendahkannya, dalam bentuk menghina agama lain tersebut, agama Kristen gitu ya. Ini seperti dilakukan Ustadz Abdul Somad yang bilang bahwa di salib itu ada, di balik salib itu ada jin kafir. Atau merendahkan dengan cara menjadikan agama lain sebagai bahan tertawaan, seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab yang bilang bahwa ya Yesus itu siapa bidannya gitu. Juga yang banyak sekali terjadi sekarang itu mu'alaf, orang baru masuk Islam terus didaulat menjadi ustadz dan atau ustadzah gitu, dan mendapat mimbar untuk bicara di pengajian untuk jelek-jelekin agama mantannya, agama dia sebelumnya gitu. Gejala ini menjadi ironis karena di sisi lain kalau ada pengikut agama lain merendahkan Islam, entah itu melecehkan Nabi Muhammad atau menyatakan sesuatu yang dianggap menghina ya, itu langsung wah kemarahan luar biasa, langsung protes, maki-maki dan kemarahan di banyak tempat gitu. Jadi ini sesuatu yang menjadi gejala kehidupan beragama belakangan ini. Nah, untuk menyikapi persoalan tadi, saya kira kita perlu melihat masalahnya dari sudut pandang Islam, dari sudut pandang Al-Quran terutama. Bagaimana sih sebenarnya sikap orang Islam yang merendahkan agama lain itu menurut Al-Quran? Nah, saya ingin mengutip sebuah ayat yang menurut saya secara eksplisit membahas soal ini, yaitu Al-An'am 108. Dan ayat ini bunyinya adalah sebuah seruan untuk tidak melakukan maki-maki atau merendahkan agama lain, sesembahan agama lain, karena dengan begitu maka itu mendorong pengikut agama lain melakukan hal yang sama, memaki-maki Tuhan Islam gitu, memaki-maki Allah gitu. Jadi intinya kalau tidak mau agama Islam itu dimaki-maki, tidak mau agama Islam dilecehkan, jangan memaki-maki Tuhan agama lain, jangan melecehkan keyakinan agama lain. Itu pesan dari Al-An'am 108 tadi. Ayat Al-An'am 108 itu menjadi penting sekali dan perlu kita dalami
apa sebenarnya kandungan maknanya. Dan cara terbaiknya adalah dengan melihat penjelasan dalam tafsirnya. Dan saya ingin mengutip sebuah tafsir dari Imam Al-Qurtubi, seorang ulama Andalusia abad 13 ya. Jadi Al-Qurtubi menyatakan begini, pernyataan firman Allah, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, jangan memaki-maki sesembahan selain Allah. Itu adalah sebuah larangan, nahyun. Dan Allah melarang umat Islam memaki-maki sesembahan agama lain karena kalau misalnya, dan ini alasan menurut saya menarik ya, kalau misalnya itu dilakukan, maka yang akan muncul adalah Allah akan dimaki-maki oleh mereka, gitu. Jadi ini alasan utama yang dinyatakan di situ. Kemudian penjelasan Qurtubi selanjutnya tentang asbabun nuzul ayat tersebut ya. Jadi ini salah satu versinya adalah jadi kafir Quraisy mengatakan kepada Abi Thalib, pamannya Nabi Muhammad ya. Imma antantahiya Muhammadan wa ashabahu an sabbi alihatina wal ghaddi minha wa imma an nasubba ilahahu wa nahjuahu. Kemudian fanazalat al-ayah. Jadi atau kamu menghentikan Muhammad dan para sahabatnya untuk melakukan maki-maki Tuhan kami gitu. Atau kami yang akan memaki-maki balik mereka. Ini ancaman orang Quraisy, kafir Quraisy kepada Abi Thalib. Lalu turunlah ayat tersebut. Nah, yang menarik itu dalam uraian Al-Qurtubi selanjutnya, dia bilang ulama berpendapat, qalal ulama'u hukmuha baqin fi hadhil ummah ala kulli halin. Hukum larangan memaki-maki agama lain, sesembahan agama lain itu permanen. Berlaku terhadap umat Islam dalam setiap kesempatan sampai sekarang gitu. Famatakanal kafiru fi manaatin wa khifa ayyasubbal islama awin nabiyya alaihi salatu wassalam awillahi azza wa jalla fala yahillu li muslimin ayyasubba sulbanahum wala dinahum wala kana isahum. Nah, bagian ini yang menarik. Jadi manakala non muslim atau orang kafir itu dikhawatirkan melakukan memaki-maki Islam, memaki-maki Nabi, melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi seperti itu, maka upaya Muslim untuk memaki-maki itulah sesuatu yang haram gitu loh. Fala yahillu, maka tidak boleh, maka haram, maka tidak halal bagi orang Islam melakukan tindakan mencela, mencaci maki, menista, merendahkan sulbanahum, salib mereka, yaitu salibnya orang Kristen tadi. Dan tidak boleh juga melakukan maki-maki terhadap agama mereka. Tidak boleh juga melakukan maki-maki terhadap atau melecehkan terhadap gereja mereka. Ini pernyataan menarik menurut saya. Jadi larangan memaki-maki itu sifatnya permanen sampai sekarang. Dan yang dilarang itu bukan hanya memaki-maki Tuhan ya, bukan hanya melecehkan Tuhan, tapi melecehkan salib seperti yang dilakukan oleh Abdus Somad gitu misalnya, kemudian melecehkan agamanya, melecehkan ajaran agama, melecehkan Yesus dan seterusnya, melecehkan gereja dan seterusnya. Ini sesuatu yang haram dilakukan oleh orang Islam gitu. Ini pernyataan Imam Qurtubi ya. Kesimpulan apa yang bisa kita peroleh dari kutipan kitab tafsir Al-Qurtubi ini? Di sini berlaku sebuah prinsip yang menarik ya. Jadi intinya kan tadi sudah saya singgung, kalau umat Islam tidak mau Islam dilecehkan, direndahkan, dimaki-maki, maka ya jangan melakukan hal yang sama, jangan melakukan maki-maki, melecehkan, menistakan agama lain, keyakinan agama lain gitu. Ini yang mungkin bisa kita sebut sebagai prinsip emas atau golden rules dalam Quran terkait hubungan antar agama ya. Jadi intinya jangan melakukan sesuatu yang apabila orang lain melakukannya terhadapmu, kamu nggak suka. Jadi kalau kamu nggak suka agamamu dilecehkan, keyakinan imanmu direndahkan, dinista oleh orang lain, ya kamu jangan melakukan penistaan terhadap agama.